Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang luar biasa ini, mari sama-sama kita menguatkan kembali ya energi-energi berlian kita di pagi hari ini dengan zikir al-ma'surat, serta kita tambah dengan mentadaburi satu dua ayat maupun satu dua hadis. Salat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midari kalimati. Ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga dengan mengawali zikir al-ma'surat di pagi hari ini, semoga senantiasa Allah mudahkan setiap aktivitas, setiap langkah, setiap gerak kita, senantiasa mendapatkan petunjuk, perlindungan serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang mungkin hari ini sedang Allah uji dengan ketidaksehatan, semoga Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa. Juga mungkin yang hari ini akan melakukan aktivitas, semoga Allah senantiasa lindungi, ya, serta Allah bimbing dengan cara-cara terbaiknya. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita mengawali zikir al-ma'surat di pagi hari ini, ya, kita tadaburi di dalam Quran surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mitlaha wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik atau barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa suatu perbuatan yang tidak baik, maka dia akan diberi balasan, ya, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Baik, ini dari Quran surah Al-An'am ayat 160 ini yang mungkin kita bisa mengambil, ya mentadaburi, ya mungkin nanti ayah bunda bang kakak semuanya bisa membaca tafsirnya supaya lebih mendapatkan pemahaman yang lebih, ya, bahwa kita sering, ya, mendapat atau mendengarkan suatu ungkapan bahwa, ya, setiap perbuatan baik kita itu akan dibalas 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi strong way-nya, yang menjadi dasarnya bahwa bagi orang-orang yang beriman, ya, kita kuat-kuatkan, ya, kita tingkatkan kualitas keimanan kita, dan kita memang harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan, ya, kebaikan apapun yang kita lakukan pasti Allah balas dengan balasan 10 kali lipatnya, ya. Ya, balasan di sini bukan berarti tidak seperti angka manusia, angka 1, 2, 3 hingga 10, ya. Mungkin terlalu receh gitu. Ya, tetapi 10 kali lipat ini berupa ketidakbatasan dari Allah dengan 10 derajat yang Allah berikan. Ya, mungkin bisa jadi bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga Allah akan berikan. Karena memang, ya, ini janji Allah, ya, setiap apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah pasti akan membalas dengan 10 kebaikan. Belum lagi ketika kita bersedekah di jalan Allah. Nah, di ayat yang lain juga, apabila kita bersedekah di jalan Allah, maka seperti sebulir biji yang menumbuhkan suatu pohon, dan dari pohon itu menghasilkan 7 dahan atau ranting, dan setiap dahan itu menghasilkan 10 buah. Nah, itu lebih dahsyat lagi, ya. Suatu kebaikan saja Allah balas dengan 10 kali lipatnya atau 10 kebaikan, apalagi sedekah di jalan Allah. Maka itu janji Allah ini sangat sangat luar biasa. Maka tidak usah ragu, tidak usah khawatir ketika kita melakukan suatu kebaikan. Ya, mungkin ada kebaikannya itu berbagi makanan kepada sahabat kita, ya. Kebaikannya itu kita menyingkirkan mungkin duri di jalan atau kaca di jalan
atau kita melakukan suatu kebaikan-kebaikan lain, ya. Mungkin kita menghidupkan suatu komunitas gitu kan, komunitas kebaikan, atau mungkin kita share konten kebaikan di media sosial, itu juga merupakan suatu kebaikan yang pasti Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Nah, banyak contohnya ya kita melakukan kebaikan. Maka yang perlu kita jaga adalah jangan sampai apa-apa yang keluar dari lisan kita ini tidak bukan sesuatu yang baik ya. Maka yang perlu kita jaga, maka apa yang kita lihat itu senantiasa kebaikan, apa yang kita pikirkan senantiasa kebaikan, dan apa yang kita ucapkan senantiasa kebaikan, dan apa yang kita rasa pun harus dalam senantiasa kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena pasti Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Ya, makanya mungkin yang mungkin ada biasa ya terkadang kan mentraktir teman gitu. Itu bagian daripada kebaikan yang kita lakukan. Ya, apalagi mentraktir para guru-guru ngaji. Ya, itu masih dahsyat lagi, 700 kali lipat akan dibalas. Apalagi kita ya berbagi, misalkan berbagi makanan ya untuk orang-orang yang sholat, misalkan untuk orang-orang yang sedang berjuang ya di jalan Allah, yaitu balasannya 700 kali lipat ya. Balasan di sini bukan hanya balasan di akhirat, bisa jadi Allah akan balas diberikan juga di dunia ya, dengan satu syarat ikhlas ya, dengan satu syarat kebaikan yang kita lakukan bukan karena mengharap ingin dilihat orang, kebaikan yang kita lakukan bukan ingin dipuji oleh orang, tetapi suatu kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu yang kita lakukan, bismillah, insya Allah itu ya, sesuai dengan janji yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Bukan hanya di akhirat, tapi insya Allah di dunia juga akan dapat. Baik, ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga dengan mentadaburi 1-2 ayat tadi dalam Quran surah Al-An'am ayat 160 ini menjadi suatu alasan yang kuat bagi kita untuk senantiasa terus berbuat kebaikan demi kebaikan ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik ya, karena ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik ya, apalagi sampai merugikan orang, maka ya malaikat pasti akan mencatat. Kalau sudah malaikat mencatat, kita tidak bisa negosiasi, kita tidak bisa mendelete-nya. Maka apa yang harus kita lakukan ya senantiasa kebaikan demi kebaikan, itu yang harus kita lakukan. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu mudah-mudahan itu menjadi penguat kita, menjadi strong way yang sangat kuat kita, dan menambah keimanan untuk kita bisa yakin dan semakin yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, pasti Allah balas dengan minimal 10 kali lipatnya. Baik ya, kita awali ya pagi ini dengan zikir al-maksurat ya, untuk menguatkan energi berlian kita. Ya, sebelum kita membaca al-maksurat, sebelum kita melakukan zikir al-maksurat di pagi hari ini ya, mari kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya orang terdekat kita, bisa jadi pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita ya, orang-orang terdekat kita, tetangga kita. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya, guru-guru kita ya, coach-coach kita ya, trainer-trainer kita yang telah mengajarkan kepada kita satu kebaikan demi kebaikan, satu huruf demi huruf, satu angka demi angka, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari ya, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Dan ya, kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya pemimpin-pemimpin kita, dari pemimpin tingkat desa hingga presiden ya. Semoga mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Juga kita doakan untuk yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam kontestasi politik. Semoga mereka diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang keberkah dan berlimpah ya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti
mampu mengemban ya amanahnya untuk membawa negeri ini yang diidam-idamkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Juga tak lupa kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk saudara-saudara kita di Palestina dan negara-negara lain yang saat ini sedang Allah uji dengan ketidakmudahan demi ketidakmudahan. Juga kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya mungkin orang-orang yang menjadi bagian ya ujian ya cobaan ya atau mungkin menjadi bagian ketidakmudahan kita doakan, senantiasa doakan kebaikan demi kebaikan karena ini bagian daripada memancarkan energi-energi terbaik ya dari kita. Baik, kita mulai dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.